Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Ngarit, ngobrol asik dan inspiratif. Ya, tentunya sekarang kita sudah kehadiran seorang tamu besar ya. Dari mana ya? Dari mana ya? Dari mana ya? Dari alam gaib. Jangan begitu, ada dari alam Yang gaib. jelas kita hari ini kedatangan narasumber kita ya untuk teman diskusi lah ya, diskusi sharing. Benar, sharing tentang kehidupannya beliau ini. Siapa sih beliau ini, Bi? Gimana ini? Gimana kalau kita langsung aja Kenalan dulu lah. Ya, biar kenalan, biar kita lebih akrab. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, ya kan? Tak cinta maka tak Manis. Iya. Mari kita lanjutkan. Apaan sih? Apaan sih? Sekarang kita mulai ya. Ayo, perkenalkan diri, Bang. Kita Bang aja karena begini, karena dia beliau ini angkatan kami di atas. Iya, angkatan kami di atas. Di atas Alumni, kami. di atas kami maksudnya. Iya. Langsung perkenalkan diri, Bang. Oke, perkenalkan, namaku Misbail Fanudin dari Universitas Mula Warman, kuliahnya di Unmul gitu. Alumni MAN Babulu. Dan ya satu sekolah sama mereka berdua gitu. Nah, anak madrasah nih. Iya. Sama anak madrasah ya kan? Sama-sama anak madrasah. Salam madrasah. Madrasah lebih baik madrasah gitu kan ya. Oke. Ganti lagi tapi sudah. Apa itu? Madrasah hebat bermartabat. Oh, sekarang. mantap. Luar binasa. Luar binasa. Lama sih sudah. Enggak pernah lagi ya. Berapa tahun yang lalu sih lulusnya? Benar. Ini kan sudah akhir kan? Ini Iya, berarti iya. sudah apa ini? Sudah skripsi sekarang. PKL sudah loh. Sudah. KKN. Tahun kemarin. Berarti nggak kena KKN corona. Enggak lah. Enggak ada. Lulus jalur corona ya. Iya, benar. Jadi sudah online gitu. Iya, sudah online, semuanya online. Semoga selesai, Semoga semoga selesai. selesai nih sempat ya. Yang penting selesai lah. Iya, masa online semua nggak enak juga ya. Kita pun yang dapat nilai secara online di semester ini ya mau bersyukur gimana ya. Dengan nilai yang hasil corona ini. Ya bagus gitu. Iya. Iya. Otomatis semua itu kita lihat dari ranking Apa? Google. Jawaban Google. Banyak yang begitu memang benar. Ya. Sekarang bergantung ya sama Mbah Google ya. Oke, Iya. semua tergantung sama Google. Beda dosennya sudah. Oh iya, prodinya nih, program studinya apa nih, jurusan apa nih? Ya, jurusan ilmu hukum. Ilmu hukum ya. Konsentrasinya hukum tata negara. Fakultas Wow. Negara. Anak hukum nih, Bo. Anak hukum, mahasiswa akhir. Wah. Siap-siap lulus. Kayaknya sudah kelihatan lah pembicaraan kita ke depan ini mau bahas tentang apa ya. Itu sudah tercium kan? Iya Dari jauh. benar. Tapi sebelum lebih jauh mungkin yang berkaitan dengan hukum juga kita mau tahu lebih banyak ya kan, Bi? Iya, mau tahu lebih banyak lagi Iya. gimana sih kan ini Abang ini kan di Unmul nih. Nah, gimana kegiatan di Unmul itu, terus apa kegiatan dan pencapaian Abang selama ini yang belum Abang jalankan? Ya kalau kegiatan di Unmul ya sama aja sih kayak kegiatan di kampus-kampus lain. Iya, benar. Ya belajar gitu kan. Kuliah ya. Ada yang nggak kuliah gitu ya. Mungkin TA gitu kan. Tapi alhamdulillah nggak pernah sih. Iya, Yang iya, pasti ada tambahan sih organisasi dan juga ikut-ikut demo gitulah. Nah, ini nih. Demo. Nih, demo nih. Menyentil kata-kata demo. Pasti mindset orang demo barbar kan? Karena anak hukum. Ah, dari itu, mari kita bahas tentang masalah demo. Gimana Bang Misbah? Mindsetnya orang-orang nih. Selama ini orang mindsetnya anak-anak hukum nih rata-rata nih, terutama bagi Orang, mahasiswa. maksudnya orang awam. Orang ngeliat awam, anak iya. hukum itu Gimana ya kerjaannya gitu? mungkin demo gitu kan. Sebagai orang awam nih, biasa kan Iya. lihatnya begitu. Ya memang masyarakat pada umumnya memang bilangnya Pandangannya demo itu ya rusak apalah nggak ada kegiatan sampai harus demo gitu. Padahal esensi dari demo itu adalah kita membela gitu orang-orang yang tertindas, membela masyarakat gitu kan. Kebijakan-kebijakan pemerintah, kita sebagai pemuda agen of change gitu kan. Ya kalau bukan kita Apa kita itu siapa artinya? lagi? Apa agen of change? Agen. Apa Mi? Please deh. Agen perubahan. Agen perubahan gitu. Itu tadi mau ngomong gitu, cuma pura-pura aja bodoh. Iya. Karena kenapa teman-teman mahasiswa yang demo itu senang banget demo? Kami nggak dapat apa-apa loh sebetulnya. Nah, nggak ada yang bayar kok, Nggak nggak ada ada yang gajinya. bayar. Iya. Bener. Dan itu pure memang keresahan kami gitu. Heeh. Dan juga memegang kata Soekarno. Nah. Kata Soekarno itu beliau pernah bicara kalau berikan aku 10 orang tua maka akan kucabut Semeru sampai akarnya. Iya, Ya kan? Nah, sedangkan berikan aku satu. seorang pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Ya kan? Iya, berarti dalam kata lain pemuda ini sangat berpengaruh bagi Benar-benar. negara kita ini. Jelas. Selanjutnya selain itu kan dengar-dengar nih
Bang Misbah, abang karena beda kan ada bang, abang. Bang Misbah dengar nih, abang ini kelihatannya sudah pernah berkegiatan di ekstrakurikuler apa namanya? UKM ya? Eksternal lah ya. Atau internal. Nah, mungkin. internal. Ada kegiatannya ikut apa Iya gitu. gitu. Mungkin. Kalau di kampus sendiri ikut BEM sih. Internalnya ya. Internalnya ikut BEM. Kemarin juga sempat jadi Menteri Lingkungan Hidup BMKM Unmul 2019. Kalau sekarang sih Ketua DPM Fakultas Hukum Apa 2020. DPM. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ya kalau misalnya di tataran Indonesia itu kayak DPR lah ya. Ini bisa. Tapi berarti turun dong. Awalnya tadi yang atas berarti nurun dulu ke Ya, bawah nih. karena ada bawaan atau pingin gitu Keperluan lah ya juga. merubah fakultas hukum karena Benar-benar. adalah beberapa hal yang nggak perlu diceritakan tuh masalah fakultas hukum yang dikata orang buruk gitu. Jadi pengen kembali ke rumah dan memperbaiki rumah. Iya, terkadang itu juga sih yang kita lupakan juga sebagai anak muda ini, kita sibuk ngurusin yang lain, rumah kita sendiri aja nggak kita urus gitu loh. Nah, iya. Bener. Dan pada dasarnya kan kalau kita sejauh manapun kita pergi pasti kita akan kembali ke rumah Kembalinya kan. kemana lagi gitu Iya, loh. makanya kita harus perbaiki rumah. Benar. Kalau ngomong masalah BEM, mungkin orang-orang yang awam mungkin kurang tahu masalah BEM ini apa. Kalau BEM ini bisa saya jelaskan sedikit ya. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi di situ tuh kita sebagai tangan kanannya mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Sama dengan DPM. DPM itu dan program mahasiswa juga. Nah dari situ modalnya kalau di dalam tatanan sekolahan itu OSIS, Iya, OSIS ya. OSIS. Nah itu gitu. Sebenarnya di mana-mana pun pasti ada lah organisasi yang mungkin yang menggerakkan untuk menyampaikan aspirasinya, pasti ada yang menaungi itu semua. Cuma mungkin kalau di tingkatan mahasiswa ini lebih berbeda gitu lah pesannya. Terus pelaksanaannya yang dulu mungkin kita masih di tingkatan SLTP, SLTA nggak berani berbicara banyak gitu kan, terlalu manut lah ya. Nah kalau di sini kita lebih terbuka lah ya, lebih bebas untuk menyuarakan pendapat kita. Kasih jalan untuk menyampaikan jalan dan Gitu. aspirasi. Dan terkait juga dengan pertemuan kita sebelumnya kan, masalah tadi benar. yang demo tadi itu. Nih kita kan Ada- harus angkat sedikit-sedikit. Karena tadi itu kan sudah dijelaskan juga yang maksudnya orang itu menganggap yang orang-orang demo ini anarkis apa tadi itu kan sebenarnya mereka itu padahal memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan hak-hak dari masyarakat juga sebenarnya. Jadi ya biarkanlah itu cara mereka untuk menyampaikan kebijakan. Yang lain mungkin ada dengan cara lain ya silahkan gitu loh. Jangan untuk menghakimi sepenuhnya kepada orang-orang yang turun ke jalanan menyampaikan aspirasi. Semuanya mungkin ada kesan baiknya sendirilah masing-masing lah. Betul. Sebetulnya bisa demo itu dipaksakan. hanya salah satu cara. Sebetulnya Sarananya, masih banyak, iya masih benar-benar. banyak banget cara-cara lain gitu. Cuma ya mungkin Tergantung dalam orangnya teman-teman lah ya. mahasiswa, sebagian mahasiswa adalah dengan cara demo. Itu adalah menurut mereka adalah jalan yang baik. Iya. Dengar tuh ya, sudah paham kan masalah mahasiswa sekarang begini. Jadi jangan termindset mahasiswa adalah anak-anak anarkis atau anak suka demo. Karena kita adalah tangan kanan dari rakyat. Nah, betul. Tapi tunggu dulu, bukan hanya mahasiswa loh yang demo. Benar. Coba lihat kemarin. Oh iya benar. Itu anak-anak STM ya sebenarnya. Benar tuh benar. Lagi yang Itu viral kemarin itu juga. juga. Benar. Nah, STM. Karena memang dasarnya kan seluruh elemen masyarakat kan Iya. tentunya. Semua masyarakat Berhak juga menyampaikan. mungkin yang lebih tergerak ya kan di bagian itu mahasiswa mungkin. mendorong ke depannya. Tapi berbicara lebih jauh masalah itu kita juga perlu tahu nih kan dari Bang Misbah ini kan perjalanan hidupnya itu nggak mungkin seinstan Selempang. sekarang ya kan. Selempang Sekarang jalan sudah tol. pernah menjadi menteri loh di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mula Warman yang mana mungkin orang Kalimantan Timur pasti nggak tahu sih Unmul itu apa ya kan, universitas Secara yang mungkin universitas bisa dikatakan nomor 1 lah ya di Iya. Kalimantan ini. Terkenal loh. Nah, tapi kan perjalanan di balik itu nggak mungkin selancar dan yang seenak sekarang orang lihat ya kan. Nah, itu perjalanannya itu dari dulu, mungkin dari kampungnya lah dulu. Tadi Sampai bisa sekarang berkuliah di Unmul, sampai bisa punya jabatan di situ. Itu gimana itu perjalanannya, apakah lancar aja atau banyak banget? Ya pasti banyak lah rintangan ya, mungkin kalian berdua tahu lah ya kan, kita kan sama-sama dulu kan satu sekolah gitu. Ya pastinya banyak banget tantangan dan tidak semudah yang orang lihat sekarang gitu. Sebetulnya banyak banget tantangan, dimulai dari dulu masa-masa SMA, mulai masa aliyah lah ya. Kita lihat itu pertama kali merintis serius organisasi, mungkin SMP pernah
organisasi OSIS juga gitu. Nah, coba paling ikut-ikut lah ya. Ikut-ikutan aja. Nah, mulai serius tuh Belum ngerti pernah sama Man gitu. Itu mulai ya. Itu mulai dari OSIS dan kemarin tuh sempat ikut Paskibra juga kan. Nah, Paskibra itu kan gimana lah rasanya kan kalian juga purna juga kan gitu. Pelatih saya deh. Nah, itu sakit gitu. Di dalam situ sakit. Tapi ya itulah terbentur lalu terbentuk gitu kan. Iya, benar. Suatu besi itu kalau misalnya ingin jadi kayak arit atau apa segala macam kan perlu dipukul-pukul kan. Tempa gitu ya. Iya. Ditempa benar. Nah, supaya tajam juga arit itu kan harus diasah terus. Nah, itu cara mengasah adalah dengan jalan sakit itu tadi gitu. Kalau kita jalan lurus saja nggak ada tantangan dong ya. Benar. Nah, tapi yang jelas patut diacungi jempol kan berani mencoba juga, Bang. Iya. Jangan takut untuk mencoba. Itu intinya sih. Kalau kamu takut untuk mencoba awal gitu, itu sebenarnya takut dari dirimu sendiri. Kamu takut gagal misalnya kayak gitu. Padahal belum dicoba gitu. Kegagalan Sudah yang ngerasa gagal duluan. Iya, kegagalan yang terbesar adalah ketika kamu tidak berani mencoba. Mencoba gitu ya. Iya. Keren. Keren bonus ini. Nah, terus setelah yang dari Abang sampaikan semua ini, Abang bicarakan semua kepada kita, bahasanya kan agak-agak formal dikit tuh. Jadi apa pencapaian Abang ini yang selama ini belum Abang raih? Mungkin yang apa? Entah. Kalau saya Tujuan hidupnya mungkin yang dari dulu pengen banget ini tapi sampai sekarang sih masih belum. entah mau menikah gitu kan? Iya. Itu sih semua juga. Kalau untuk tujuan terbesar sekarang sih ya cepet-cepet lulus gitu ya. Cepat lulus benar. Iya, cepet kerja dan yang pasti tadi yang disebutkan ya cepet nikah lah. Sudah siap gitu sebetulnya, cuma sampai sekarang belum ada calonnya aja. Ya benar. Sudah siap loh ya, sudah ditandai nih sudah siap. Siapa nih yang mau? Bisa. Iya. Jadi sudah siap segalanya, sudah siap. Ya, mungkin apa lagi ya? Dengar-dengar juga penerima beasiswa nih, Bang. Bener nih. Ya enggak? Ya, Pejuang beasiswa. apa tuh? kemarin ini sih aspirasi kemarin. Prestasi. Beasiswa prestasi. Prestasi. Iya. Dari mana tuh yang memberikan? Dari kemarin tuh kebetulan ada salah satu anggota dewan DPR RI sensor gitu ya. Iya, Dia itu memberikan sebuah bantuan kepada mahasiswa yang berprestasi. Wih, itu mungkin dihargai dari apanya tuh? Dari aspek apa tuh? Dari sering rajin menyuarakan suara? Dari nilai, terutama prestasi. Berarti iya, organisasi jalan, kuliah pun harus jalan. Nah, juga. itu setuju. Jadi yang paling berkesan juga nanti akhirnya membanggakan untuk diri selain organisasi jalan menjadi aktivis, menjadi organisatoris, tapi kuliah nggak bakal terlambat lulusnya. Iya, itu pasti ada satu kesan bahagia atau kebanggaan sendiri lah ya. Iya. Karena kalau kita sudah puas di organisasi, puas di aktivis, tapi lambat selesai kuliahnya molor, itu kayaknya ada sesuatu yang lepas kurang juga gitu, sebenarnya. Bener. Tapi nggak kita pungkiri juga kan, pasti banyak yang kayak gitu juga. Makanya untuk jadi sesuatu yang berbeda itu pasti akan jadi wow lah pokoknya ya. Jangan sampai kita jadi mahasiswa abadi. Ini maba aja sudah berbicara seperti ini guys. Semester berapa? Semester 2. Malu aku. Udah puas lagi semester Karena saya kan lambat. Iya. Tapi kan bagus, dari awal pun dia sudah berkomitmen untuk dirinya biar nggak jadi yang terlambat juga. Ya. Benar. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bener. Keluar lagi tuh balasannya, bener bahasanya. Selesai ini. Jangan jadi masap pokoknya ya. Cukup. Ya. Mungkin ada lagi atau terakhir pesan-pesan? Iya, pesan-pesan Bang Misbah ini gimana sih? Ya, dari perjalanan hidup terutama mungkin untuk yang bisa adik-adik juga. dicontoh, diinspirasi orang-orang banyak. Ya, pesannya sih tadi itu ya, jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut gagal, dan juga kita harus terus berjuang apapun ya, sebagai tujuan kita harus perjuangkan itu sampai benar-benar semesta bilang sudah cukup gitu. Tuh, dengar tuh sampai. Tapi intinya satu, kita berjuang, kita juga harus perlu berdoa. Ya kan? Kita harus dibarengi dengan doa. Begitu ya. Doa, usaha, baru kita ikhlas atau Mantap sabar. yang bisa dicoba nih. Tuh. Karena memang kita perlu dunia sama akhirat harus kita seimbangkan. Harus seimbang. Saling sinkron. Iya, terkadang asik ngurusin dunia, akhiratnya lupa. Kasihkan demo, sholatnya lupa kan nggak boleh itu juga. nggak boleh juga. Kita harus jadi orang yang berbeda, merubah itu semua gitu loh. Dan juga kita jangan juga asik
akhirat terus, dunianya dilupakan. Iya, nggak boleh juga. Diseimbangkan lah pokoknya. Diseimbangkan. Model tengah-tengahnya lah. Iya, kan katanya ada yang bilang katanya kita bekerja Nggak anu. seolah-olah kita itu hidup 1000 tahun gitu kan. Bener, Kita ibadah terus seolah-olah besok kita akan mati gitu kan ya. Bener. Nah inilah Jadi anak madrasah. Dijalankan dua-duanya lah ya. Semua pepatah bijak semua ada di dia. Itu kan Saya juga belajar dari dia bisa berpepatah bijak. itu kan yang diajarkan madrasah. Madrasah umum dapat, agama dapat, dua-duanya dapat iya. gitu. Insya Allah lah ya, Iya, dapat insya Allah. semua lah. Mengajar jadinya. dunia tanpa yang melupakan lengkap. akhirat gitu ya. Ah, Asik bahasa gue. Kok jadi promosi madrasah ya? Oh iya oke. Ini kan tahun ajaran baru nggak? Iya. Siapa tahu kan. Karena kita 2 kali syuting nih di sini nih. Waduh, menarik banget nih pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, tapi kayaknya nggak bakal panjang-panjang ya. Mungkin kalau nanti ditunggu lagi 2 jam ya. Waduh. Mungkin nanti kalau banyak yang minta lagi kita sama Bang Misbah bisa tuh kita panggil lagi. gampang. Yang jelas kami selalu berusaha menghadirkan narasumber-narasumber yang lain juga biar kita diskusinya itu lebih Asik dan santai kan. lebih asik, menginspiratif inspiratif. Jadi kita akan coba undang yang lain juga gitu. Jadi pokoknya kalian buat yang suka jangan lupa di like ya, Komen, di share, Subscribe. Itulah. Ya. Apa tadi ngarit? ngarit, Ngobrol apa? asik dan inspiratif. Ngobrol asik dan inspiratif. Gitu. Iya, biar orang berpikirannya begitu. Iya, biar kita teringat dan terngiang di otak ya. Iya, kan? iya, iya. Makanya tadi kan pepatahnya. Ini enggak berhenti Oh iya, tadi betul, dia. ya, betul lanjut. Oke. Ya udah kalau gitu itu aja mungkin sekian video kita kali ini. Nanti kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, barang saya Abimayu Dan aku Alfi. Misbah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.